Di dalam perang Badar banyak punggawa dan banyak dedengkot-dedengkot kekafiran yang mati, sehingga itu meninggalkan bekas yang mendalam di dada-dada orang kafir Quraisy. Di antara yang tewas dalam perang Badar adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, dan banyak lagi. Ini membekas. Maka mereka berpikir keras bagaimana untuk balas dendam. Terlebih lagi, perang dengan kaum muslimin adalah keniscayaan, karena posisi kaum muslimin adalah berada di jalan dagangnya kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy kalau mau ke Syam, ke utara, mau tidak mau melewati kota Madinah. Sedangkan di kota Madinah sudah ada peperangan perang Badar, tujuannya untuk mencegat kafilah dagang, dan itu dimenangkan mereka. Meskipun kafilahnya lolos, tapi perang Badar dimenangkan kaum muslimin. Sehingga untuk ada perang lagi itu keniscayaan. Mau tidak mau harus ada perang untuk mengamankan jalur perdagangannya kafir Quraisy. Ditambah dendam kesumat mereka yang ada di dada-dada mereka. Inilah faktor yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Perang Uhud. Jadi perang Uhud itu nggak bisa dipisahkan dengan perang Badar, karena perang Badar itu menjadi penyebab terjadinya perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Maka di situ komandannya dipegang oleh Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan yang kemarin lusa membawa kafilah dagang yang penuh dengan muatan, penuh dengan harta benda yang lolos, itu sekarang memimpin pasukan atau mengkoordinir untuk terjadinya perang Uhud. Dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal balas dendam, dia pengen segera ada perang Uhud ini. Sofwan bin Umayyah juga dendam karena kemarin ngutus siapa kemarin? Yang disuruh membunuh Rasulullah, ternyata dia masuk Islam, Al-Jumahi kemarin, ya kan? Kemudian juga Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan juga mengkoordinir. Kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini semuanya memprovokasi bagaimana caranya untuk agar orang kafir Quraisy mau melaksanakan perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Dan langkah konkret yang dilakukan Abu Sufyan adalah dia mengumumkan di depan orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum, qad dzalamakum." Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mendolimi kalian. Wa qatala khiyarakum, Muhammad telah membunuh orang-orang pilihan di antara kalian. Fa'inuna bihadzal mal ala harbi, maka tolonglah kami untuk memerangi Muhammad dengan harta ini. Harta apa ini? Harta yang kemarin diselamatkan oleh Abu Sufyan itu. Maka tolonglah kami agar harta ini, hasil dari perdagangan ini, tidak dibagikan ke kalian, tapi untuk membalas dendamkan, untuk balas dendam terhadap apa yang kemarin terjadi di perang Badar. Jadi perang Badar kalah, itu Abu Sufyan sampai di Mekah, itu Abu Sufyan belum membagikan harta. Apalagi tahu kalau posisi perang Badar kalah mereka. Ketika kalah, balas dendam, maka mereka mengumpulkan kafir Quraisy dan mengatakan, "Wahai orang kafir Quraisy, tolonglah kami untuk membalas dendam atas kekalahan kami di perang Badar dengan cara kami nggak membagikan harta ini, tapi kita belikan alat-alat perang, senjata, kendaraan, karena perang kan butuh biaya, perang itu butuh logistik." Dan kemarin saya katakan jumlahnya adalah alfu ba'ir, 1000 onta, betul kan? Beserta muatannya, betul? Dan di antara muatannya adalah al-mal khamsina alf dinar, 50.000 dinar. 50.000 apa? Dinar. Satu dinarnya berapa? 4,25 gram, betul ya? Berarti 4,25 gram kali berapa? 50.000. Betul apa enggak? Ketemu berapa itu? Ketemu berapa gram? Terus kalikan per gramnya berapa? Kurang lebih 1 gramnya 1 juta. Banyak sekali itu, kan? Kemarin sudah kita hitung, sekarang lupa berapa. Itunya banyak itu. Itu nggak dibagikan.
tapi digunakan untuk beli kuda, beli senjata, beli tameng, beli tombak, beli logistik untuk persiapan perang ini. Jadi benar-benar ini persiapannya totalitas ini kafir Quraisy, karena nggak mau kalah lagi. Kemudian setelah itu Abu Sufyan memprovokasi suku-suku non Quraisy, orang-orang Habasyi, Kinana, Ahlu Tihama diprovokasi, sudah disiapkan dengan matang. Kemudian ada seorang penyair Arab namanya Abu Izzah. Ini kemarin ikut perang Badar dan tertawan dalam perang Badar. Tapi Rasulullah kasihan sama dia. Sudah kamu saya bebaskan tanpa tebusan. Kemarin kan nggak dibunuh kan? Karena Rasulullah ikut pendapatnya Abu Bakar. Kalau pendapatnya Umar suruh apa? Bunuh semuanya. Tapi Rasulullah nggak ikut Umar. Ikut siapa? Abu Bakar. Tebus. Ternyata yang benar pendapatnya siapa? Umar. Tapi sudah terlanjur Rasulullah memakai pendapatnya Abu Bakar. Lah ini ada orang namanya Abu Izzah, penyair ulung. Dibebaskan Nabi kasihan, tapi dengan syarat kamu jangan sampai ketahuan lagi ikut menyakiti kaum muslimin dengan syair-syairmu. Dibebaskan. Balik ke Mekah. Terus diprovokasi sama Abu Sufyan. Ayo kamu ikut kita. Keluarkan syair-syairmu. Dan zaman dulu itu tidak ada media untuk menyebarkan berita yang lebih cepat daripada apa? Syair. Zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada apa. Maka orang itu kalau sampai dipuji oleh penyair ulung, orang itu akan abadi. Paham nggak maksudnya? Karena dulu itu orang menggandrungi apa? Syair. Kalau ada orang penyair hebat zaman itu, kemudian memuji seseorang, maka itu pasti melegenda. Sampai detik ini bisa dilacak. Penyair-penyair Arab itu, diantara isi dari syair kan pujian. Nah, orang kalau dipuji oleh penyair, abadi dia. Dalam artian, namanya akan terus apa? Harum. Karena orang Arab itu menggandrungi apa? Begitu sebaliknya kalau orang dicela selama-lamanya. Karena syair ini akan diriwayatkan dari generasi ke generasi. Gitu loh maksudnya. Abu Izzah ini diprovokasi. Akhirnya dia kumat. Padahal kemarin sudah berjanji sama Nabi. Dia balik lagi. Nyerang Nabi lagi. Lewat apa? Lewat syairnya. Nah maka ketika mereka sudah prepare, sudah persiapan matang, terkumpullah atas provokasi Abu Sufyan tadi 3.000 pasukan musuh kafir Quraisy. Musyrik, gak ada yang Islam, 3.000 orang. Dan 3.000 ini ditambah baik dari Quraisy maupun dari sekutu-sekutu Quraisy yang non Quraisy. Kemudian mereka membawa persenjataan lengkap. Di sini diterangkan membawa 3.000 unta. Berarti per orang satu kan gitu kan? Betul nggak? Kemudian min silahil fursan mi'ata furs, membawa kuda perang sejumlah pasukan berkudanya itu berapa ini? 200. Kemudian tameng sejumlah 700. Sedangkan jenderal yang umum, panglima besar yang memimpin adalah Abu Sufyan bin Harb. Sedangkan panglima tentara berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. Maka pasukan Mekah bergerak sudah dengan 3.000 pasukan dengan persiapan yang matang berangkat. Nah Rasulullah punya mata-mata di Mekah. Siapa mata-mata Rasulullah di Mekah? Mata-mata Rasulullah di Mekah adalah pamannya sendiri Abbas. Yang kemarin tertawan dalam perang apa? Perang Badar. Kan Rasulullah mengatakan kalau kalian ketemu Abbas jangan dibunuh karena dia itu nggak ingin perang kan gitu. Lah Abbas ini ketika melihat pasukan musuh bergerak itu langsung nulis surat. Dikirim dengan cepat menuju kota Al-Madinah. Dibaca Rasulullah, dibacakan sahabat Nabi di depan Rasulullah. Intinya sekarang Quraisy berangkat dengan 3.000 pasukan membawa persiapan penuh dengan harta yang kemarin di dalam kafilah dagang itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyampaikan kepada sahabat, dan para sahabat Ansor setiap malam berjaga, dan para sahabat kalau sholat membawa pedang-pedang mereka. Karena khawatir nih tiba-tiba datang gerakan musuh dari Mekah sedangkan mereka pas sholat. Jadi mereka tidak meninggalkan pedang meskipun sholat. Jadi sholat pakai pedang semuanya. Ya. Dan pendekar-pendekar Ansor berjaga menjaga Rasulullah. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Ubadah menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di orang Ansor itu ada 2 Sa'ad yang terkenal. Dua-duanya pendekar. Terkenal dengan Sa'dani, 2 Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad ini Aus, Sa'ad bin Ubadah ini
Khazraj, ingat saya begitu. Pendekar dua-duanya. Dan Usaid bin Khudair. 3 orang ini menjaga Rasulullah SAW karena khawatir mereka datang ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan tentara Mekah bergerak menuju kota Al-Madinah. Di tengah perjalanan mereka ada kota atau ada tempat namanya Abwa. Abwa ini dulu ketika Rasulullah umur 6 tahun diajak oleh ibundanya berziarah ke kota Madinah, mengunjungi makamnya siapa? Ayahnya beliau. Siapa? Abdullah. Waktu pulang dari Madinah ke Mekah, Madinah di sana utara ya? Sana utara, betul ya? Dari utara menuju ke kota Mekah, waktu pulang di tengah perjalanan ada tempat namanya Abwa. Disitulah ibunda Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah itu di tengah perjalanan yatim piatu, padang pasir loh itu. Masa kecilnya Rasulullah sulit. Nah, waktu tentaranya Mekah ini berangkat menuju Madinah, sampai di tempat itu, di tempat yang ada kuburannya Aminah, Siti Aminah, ibunda Rasulullah. Maka Hindun itu istrinya Abu Sufyan ikut perang. Maka dia usul kepada panglima perang, suaminya sendiri. Stop, saya usul. Ini ada kuburannya Aminah. Bagaimana kalau kita bongkar ini kuburan ini? Karena anaknya ini yang bikin kita seperti ini. Paham maksudnya ya? Tapi usulannya Hindun ditentang oleh seluruh pasukan. Ngapain kok bongkar-bongkar kuburan, gak ada hubungannya, ya kan? Akhirnya berangkat terus ke tempat namanya Uhud tadi. Nah, itu keadaan sudah mulai genting. Di sini diterangkan Rasulullah bermimpi. Nah, makanya saya bolak-balik saya sampaikan, kitab ini tidak saya baca semuanya. Karena ada riwayat yang gak jelas dan gitu. Paham saya ya? Nah, di antara ini mimpi ini gak ada riwayatnya, saya lihat gak ada hadisnya mana, gak ada. Cuma ditulis di sini. Rasulullah mimpi. Dalam mimpinya itu, ini saya terangkan, ya, saya baca tapi hadisnya nggak diterangkan di sini, nggak ada referensinya. Sekedar saya ceritakan aja, tapi jangan diyakini ini apa hadis ya, karena dicantumkan saya sampaikan di sini. Ya, di riwayat ini menurut Syekh pengarang kitab ini Sofiur Rahman Mubarakfuri, dan beliau juga menukil dari kitab-kitab yang lain, Rasulullah itu mimpi malamnya itu sebelum perang Uhud itu mulai. Rasulullah SAW mimpi, dalam mimpi itu Rasulullah melihat sapi disembelih. Dan Rasulullah melihat pedang beliau itu retak. Kemudian Rasulullah SAW dalam mimpinya itu memasukkan tangannya di baju perang yang sangat kuat. Kemudian dijelaskan di sini maksudnya sapi yang disembelih, maksudnya adalah sebagian sahabat yang akan gugur dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah melihat bahwa mata pedangnya itu apa? Retak. Maksudnya itu ada keluarganya yang akan mati dalam perang ini. Nah, ada keluarganya Nabi yang gugur. Kemudian yang nomor 3, Rasulullah melihat apa tadi? Rasulullah masukkan tangannya di baju besi. Baju besi yang kokoh itu maksudnya adalah kota Madinah. Ya. Itu seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW usul kepada para sahabat, bagaimana kalau kita nggak keluar dalam perang ini? Ya, biarkan mereka menunggu kita di luar, kita tetap di kota Madinah, nggak usah kita ladeni, nggak usah kita keluar, biarkan mereka di luar sampai kekurangan logistik. Tapi kalau sampai mereka masuk kota Madinah, kita perangi mereka dengan sekuat-kuatnya. Jelas? Ketika Rasulullah usul seperti itu, langsung Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Oh, betul itu ya Rasulullah, setuju aku, nggak usah kita berangkat, nggak usah. Enaknya ditunggu aja di kota Madinah." Rasulullah niatnya bertahan dan strategi perang. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul niatnya, kalau nggak ikut perang nggak ketahuan gitu loh. Antum paham nggak maksud saya? Ya, niatnya beda. Niatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Rasulullah berpendapat kita kayaknya nggak usah keluar saja. Kita tunggu di Madinah sambil menguatkan posisi di kota Madinah. Biarkan mereka menunggu di luar sampai kehabisan logistik. Atau kalau mereka memaksa masuk kota Madinah, kita hantam mereka. Langsung Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya orang munafik, setuju ya Rasulullah. Bener ini ya Rasulullah. Maksudnya itu kalau nggak ikut perang biar nggak tahu dia enak-enak di rumah gitu loh. Paham nggak maksudnya? Bukan niatnya itu bener-bener setuju sama Nabi. Niatnya supaya kalau nggak ikut perang nggak ketahuan gitu. Maka pendapat ini langsung para sahabat tidak berkenan. Terutama sahabat yang kapan lalu nggak ikut perang Badar. Karena perang Badar kan memang nggak niat perang dan Rasulullah tidak memaklumatkan perang itu, sehingga banyak para sahabat yang absen. Bisa dipahami? Usaid bin Khudair nggak ikut. Maka sahabat-sahabat yang kemarin ya terlewatkan perang Badar mengatakan, "La ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Tolong dipertimbangkan lagi ya Rasulullah. Jangan kita di kota Madinah, kita keluar ya Rasulullah.
kita perangi mereka sebelum masuk kota Madinah ya Rasulullah, agar mereka tahu bahwa kita orang Ansor bukan pengecut ya Rasulullah. Kita habisi mereka di luar kota Madinah. Paham nggak maksudnya? Kalau kita tunggu dikira kita pengecut ya Rasulullah. Jangan. Terutama Hamzah juga nggak setuju. Hamzah kan pendekarnya perang Badr, ya kan? Hamzah mengatakan, "Ukhruj ya Rasulullah, keluarlah ya Rasulullah ila a'daina, menuju musuh-musuh kami. La yarawna anna jabunna anhum." Ya, ini orang-orang Ansor, maaf, orang Ansor mengatakan, "Keluarlah ya Rasulullah, pimpin kami menuju musuh-musuh kami, agar mereka tidak mengira bahwa kami adalah orang yang lemah dan penakut dan pengecut." Tidak ya Rasulullah. Ditambahi Hamzah, pamannya Nabi. Hamzah ini pamannya Nabi, tapi umurnya tidak terlalu jauh dengan Nabi. Hamzah ini pamannya Nabi sekaligus saudara sesusuan Nabi. Pamannya Nabi tapi sekaligus apa? Saudara sesusuan Nabi. Maka Hamzah berkata, "Walladzi anzal 'alaikal kitab la aqulu ta'aman hatta ujalidahum bisayfi kharijal Madinah." Ya Rasulullah, demi Allah, bersumpah dia. Demi Allah, saya bersumpah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, wallahi aku tidak akan makan sampai aku tebas mereka dengan pedangku di luar kota Madinah. Jadi semenjak itu nggak makan dia, karena sumpah soalnya dia. Bersumpah, ya Rasulullah, saya bersumpah saya tidak akan mencicipi makanan, apalagi makan sungguhan. Ya, saya tidak akan makan sampai aku berhasil membasmi mereka di luar kota Madinah. Ya, tentu akhirnya Rasulullah melihat semangatnya sahabat kayak gitu. Ya sudah, Rasulullah setuju. Akhirnya Rasulullah SAW sudah setuju sama mayoritas usulan dari tentara Islam. Maka pada hari Jumat, Rasulullah sholat Jumat terus mengumpulkan para sahabat, dan di hari Jumat itu Rasulullah membangkitkan semangat jihad para sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah memakai baju besi double 2. Rasulullah memakai baju besi, baju perang, bahasa Arabnya ad-dir', bahasa kita apa? Zirah, ya, zirah enggak? Baju besi itu, baju perang, pakai zirah. Maka melihat Rasulullah seperti itu, akhirnya Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Usaid bin Khudair mikir, jangan-jangan Rasulullah ini terpaksa gara-gara kita. Rasulullah itu sudah punya strategi khusus, diam di kota Madinah, bisa jadi itu sudah dengan banyak pertimbangan, tapi kok kita ngeyel gitu loh. Akhirnya para sahabat tidak enak datang ke Rasulullah. Jangan-jangan kita ini yang telah membuat siapa? Rasulullah terpaksa dengan mengambil keputusan yang tidak dia yakini. Kita nggak boleh, kita harus sami'na wa ata'na. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah, Sa'ad bin Mu'ad sama Usaid bin Khudair, "Ya Rasulullah, barangkali kami telah memaksa engkau dengan pendapat kami, padahal pendapatmu yang lebih benar ya Rasulullah. Tidak boleh kita menyelisih perintahmu ya Rasulullah. Monggo terserah ya Rasulullah. Kalau memang harus bertahan dan itu adalah Anda lebih tahu dapat wahyu dan seterusnya, kami siap bertahan ya Rasulullah. Monggo terserah Anda, jangan karena kami." Apa kata Rasulullah? Tidak boleh seorang nabi kalau sudah pakai baju perang terus ditinggalkan baju perangnya, nggak boleh. Tidak boleh bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang kecuali harus perang. Nah, seperti kalau pesawat kalau sudah gini, nggak ada pesawat balik gini, nggak ada. Ya itu kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Nggak bisa. Nah, kalau nabi sudah pakai baju perang itu nggak boleh dilepas sampai harus ada perang, sampai Allah yang memutuskan. Gitu ya. Nah, akhirnya sudahlah berangkat. Diatur. Ini perang Badar ini kalau dibaca per huruf 3 pertemuan. Makanya saya jadikan 1 pertemuan. Karena kalau dipotong sudah beda rasanya, ya kan? Kemudian Rasulullah membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Ya. Jenderalnya Muhajirin diberikan Mus'ab bin Umair. Panglima Aus diberikan Usaid bin Khudair. Dan Khazraj diberikan ke Hubab bin Mundir. Semua bawa panji perang. Dan jumlahnya kaum muslimin pada waktu itu 1000. Nah, 1000 berbanding berapa tadi? 3000. 1000 itu nggak utuh. Sebentar lagi ada pembelot. Nah, sebentar, tunggu dulu. Kemudian jadi jumlahnya kaum muslimin 1000. Terus ada orang Yahudi ikut berangkat. Ya, ketahuan Rasulullah dari jauh ini seragam-seragam Yahudi. Ikut perang membela Nabi maksudnya. Dilihat kok aneh pasukan ini. Maka Rasulullah mengatakan, siapa mereka itu? Maka dikatakan ke Rasulullah, mereka itu sekutunya orang Khazraj, orang-orang Yahudi. Ingin membela kita juga. Kata Rasulullah, kita nggak butuh mereka. Kita tidak minta tolong untuk menghantam orang kafir dengan orang kafir, tidak. Karena Rasulullah, mereka sudah masuk Islam belum? Ya sudah, suruh mereka pulang, nggak usah ikut perang. Itu pun nanti dalam selesai perang Uhud, diantara yang tewas orang Yahudi.
Paham nggak maksudnya? Tadi kan Rasulullah nggak mau kan, sudah suruh mereka pulang, nggak usah orang Yahudi ikut perang, kan gitu kan? Tapi nanti kenyataannya selesai perang Uhud, ada orang Yahudi yang ikut tewas membela Rasulullah. Karena perjanjian dulu itu loh, yang pernah dengar nggak? Yang dulu saya sampaikan di awal-awal masuk kota Madinah. Oke, kemudian setelah itu ikhwatal iman, berangkatlah pasukan Islam yang 1000 tadi itu sudah siap-siap. Di antara yang hadir bocah-bocah kecil. Bocah kecil ini diantara Abdullah bin Umar bin Khattab, masih bocah kecil. Ibaratnya membawa pedang itu belum apa? Belum kuat gitu loh. Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Usaid bin Hudwair, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Arabah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri. Masih kecil Abu Sa'id Al-Khudri pada waktu itu. Perawi hadis kan yang kita terkenal itu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, masih kecil pada waktu itu. Kemudian Zaid bin Harisa, kemudian Sa'ad bin Habba, kemudian disebutkan beberapa orang diantaranya Barra bin Azib. Ini bocah-bocah kecil sudah berangkat bawa pedang gitu. Dilihat sama Rasul, ya rene cilik kok elok perang ini. Kata Rasul, mulai ojo cilik awakmu ojo elok perang. Ada bocah-bocah kecil ini, suruh pulang, nggak boleh ikut, masih kecil loh. Ya, itu menunjukkan mereka itu benar-benar dididik untuk membela Islam. Bocah-bocah kecil suruh pulang sama Nabi, belum cukup umur. Kecuali 2 orang bocah kecil yang boleh ikut. Nah, siapa itu? Ya belum tahu, belum saya baca. Namanya Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub. Meskipun masih kecil dua-duanya. Kenapa? Karena Rafi' bin Khadij ini pemanah ulung, sniper, nembak jitu. Meskipun masih kecil tapi pinter nembak, maka diizinkan ikut. Kemudian sama Samurah mengatakan, aku lebih kuat daripada Rafi'. Kalau Rafi' aja boleh, kenapa enggak boleh? Akhirnya boleh dua-duanya. Nah, 2 bocah kecil, yang lain enggak boleh, suruh pulang. Abdullah bin Umar. Nah, gitu. Kemudian ikhwatal iman, berangkatlah Rasulullah dan para sahabat. Jumlah mereka berapa tadi? 1000. Di tengah perjalanan sudah hampir ketemu musuh, sudah menjelang ketemu musuh, berkhianatlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menarik pasukannya, ya sesama orang-orang munafik, diambil 300 orang, sehingga jumlahnya kaum muslimin berapa? 700. 1000 dikurangi 300 hasilnya 700. Jadi tadi yang hasilnya utuh 1000, sekarang nggak 1000 lagi, berapa? 700. Alasannya apa? Kecewa dengan keputusan yang dibuat Nabi Muhammad. Tadi sudah benar di kota Madinah, sudah cocok gitu strategi jitu, kok diubah berangkat. Paham nggak alasannya loh? Dia kan termasuk yang mendukung idenya Rasulullah pertama kali, itu dijadikan alasan. Ya, akhirnya keluar dari barisan 300 orang sehingga menjadi 700 pasukan. Berangkatlah 700 melawan berapa? 3000. Nah, maka Rasulullah membuat strategi, ya, karena jumlah yang kecil kalau strateginya jitu bisa menang. Yang banyak kalau strateginya nggak jitu ya bisa kalah. Apalagi ini ada pertolongan Allah kan gitu kan. Maka Rasulullah ngatur strategi. 50 orang dialokasikan Rasulullah, kalian wahai 50 orang, ya, pemimpinnya namanya Abdullah bin siapa? Abdullah bin Jubair bin Nu'man. Abdullah bin Jubair bin Nu'man. Ini panglima pasukan pemanah. Kalian semuanya harus naik ke bukit itu. Bukit itu namanya sekarang Bukit Rumat, bukit para pemanah. Ya di pegunungan Uhud situ, antum kalau umrah ke Uhud ya mesti ke situ. Kalau nggak tahu tanya ke pembimbingnya, mana gunung yang dulu dipakai tentara pemanah itu, akan dikasih tahu itu bukit. Nah di situ tuh pasukan pemanah jumlahnya berapa tadi? 50 orang. Kata Rasulullah SAW, fima makna, ya uhmu zuhurana. Kalian tetap di sini untuk melindungi punggung-punggung kami. Misalnya gunungnya ada di sini, Rasulullah itu sama sahabat konsentrasi ke sana. Paham nggak maksudnya? Konsentrasi menghadap ke musuh. Paham maksudnya? Sedangkan di sini dijaga oleh 50 orang untuk melindungi punggung-punggungnya kaum muslimin. Jelas ya? Kata Rasulullah, uhmu dhuhurana. Lindungilah punggung-punggung kami. Fa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna. Jika kalian melihat kami di bawah terbunuh, tetap jangan kalian tolong kami, tetap di atas meskipun kami di bawah tewas semuanya. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyrikuna. Dan kalau kalian melihat kami di bawah menang, mengumpulkan ghanimah, jangan turun. Terus pokoknya posisimu di atas dari awal sampai akhir, sampai ada instruksi khusus dari aku boleh kalian bergerak. Tapi selama gak ada instruksi dari aku, tetap kamu di situ dan pasukanmu. Paham maksudnya ya? Berapa orang tadi?
Semua dinasihati Nabi. 50 orang dikumpulkan tadi itu. Thayyib. Bahkan dalam riwayat seandainya kalian melihat ya burung-burung menyambar kami di bawah, tetap jangan kalian turun. Ya. Dan kalau kalian melihat kami kalian melihat kami berhasil mengusir musuh, kalian pun jangan turun. Udah dipesan Rasulullah kayak gitu tuh. Terus terjadilah apa yang terjadi nanti kita jelaskan. Kemudian ikhwatul iman, setelah itu Rasulullah membakar semangat jihad. Rasulullah membakar jihad di depan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengeluarkan pedangnya. Dan Rasulullah mengatakan, "Man ya'khudhu hadzal sayf fi haqqi." Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya? Maju semuanya, para pendekar sahabat. Ali maju, Zubair bin Awwam maju, Umar bin Khattab maju. Ya, Rasulullah mengeluarkan pedangnya. Siapa yang mau mengambil pedangku ini dengan haknya? Ya. Kemudian apa yang terjadi? Majulah pendekar Ansor, namanya Abu Dujana. Bukan Abu Durjana. Roknya itu hilang kan? Abu Dujana. Abu Dujana maju dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa haknya pedang ini ya Rasulullah?" Padahal Umar maju, Zubair maju, Ali, pendekar sahabat maju, tapi gak dipilih sama Nabi. Yang dipilih siapa tadi? Abu Dujana. Abu Dujana ngomong, "Wa ma haqqu? Apa haknya pedang ini ya Rasulullah kalau aku ambil?" Kata Rasulullah, haknya pedang ini adalah antadriba bihi wujuhal aduwi hatta yanhani. Kamu gunakan pedang ini untuk membabat kepala-kepala orang kafir sampai pedang ini bengkok. Ini haknya. Kalau kamu bisa gitu, ambil pedang ini. Kalau nggak bisa, jangan. Paham nggak? Oh, diambil sama Abu Dujana, ini pendekarnya sahabat. Ini kalau sudah perang mengeluarkan kain merah. Terus kain merah diikat di kepalanya. Pokoknya kalau Abu Dujana sudah mengeluarkan apa? Kain merahnya dan diikat, berarti sudah siap mati itu. Oh, dan pendekar itu satu kayak 100 orang Abu Dujana. Maka Abu Dujana langsung ngambil pedang itu dengan apa namanya berjalan yang begini. Kata Rasulullah, ini adalah cara berjalan yang dimurkai Allah. Kecuali dalam saat perang ini, boleh gak apa-apa. Itu kan Rasulullah kan gak seneng sama orang yang sombong, yang buaya gitu, gak seneng Rasulullah. Memang gak boleh kan berjalan dengan kesombongan. Tapi kata Rasulullah, boleh dalam perang ini. Karena perang itu kan dibutuhkan apa? Supaya musuh itu gentar gitu loh. Maka boleh dalam perang ini. Maka Abu Dujana seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu sudah hampir perang ini, maka Abu Sufyan mendatangi Bani Abdiddar. Bani Abdiddar itu sebuah klan, sebuah marga di kafir Quraisy yang selalu punya tugas untuk membawa panji perangnya Quraisy. Pokoknya kalau Quraisy perang, selalu yang membawa panji itu siapa? Bani Abdiddar. Maka Abu Sufyan mendatangi Bani Abdiddar. "Ya Bani Abdiddar, jangan sampai menimpa kepada kalian apa yang menimpa kemarin waktu perang Badar. Kalian gak bisa mempertahankan bendera kita. Maka dalam perang ini jangan sampai kalian mengulangi kesalahan kalian." Paham maksudnya? Marah Bani Abdiddar diomongin kayak gitu. Memang sengaja Abu Sufyan pengen supaya mereka itu marah. Supaya apa? Terprovokasi. Marah dan mengatakan, "Wallahi wa Abu Sufyan, kalian akan melihat bagaimana kami besok dalam perang Uhud." Memang sengaja dipanasi supaya gak terjadi lagi. Terjadilah peperangan. Maka sebelum terjadi perang, ini pinternya, sebelum terjadi perang, maka Quraisy memakai jalur lain sebelum peperangan, mau menggembosi dari dalam. Bagaimana caranya? Ada orang di kota Madinah itu ketika Rasulullah datang, itu dia marah. Dia gak seneng, sumpah ketika Rasulullah datang. Maka dia meninggalkan kota Madinah pergi ke Mekah. Loh, kan kebalikannya. Rasulullah sama sahabat dari Mekah ke Madinah. Dan ada orang dari Madinah itu yang gak seneng dengan kehadiran para muhajirin itu. Mereka pindah dari Madinah ke Mekah. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Amir. Orang-orang menjuluki Ar-Rahib, si pendeta. Karena orangnya itu kayak rahib gitu. Tapi Rasulullah menjuluki bukan Ar-Rahib, tapi Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik itu anaknya soleh. Anaknya bagus, namanya Handolah. Pernah dengar Handolah? Yang wafat dalam perang Uhud, nanti wafat Handolah dalam keadaan sudah apa? Sudah wafat dalam kondisi mandi. Tapi jangan sekarang, nanti ceritanya itu Handolah nanti perang Uhud. Thayyib. Maka kata Abu Amir ini, biar saya akan datang ke Madinah dulu. Pasti mereka akan lihat saya dan kaumku itu sangat loyal kepada saya. Nanti saya provokasi mereka supaya nggak ikut Muhammad. Jadi Abu Amir ini ketua suku di Ansor situ. Tapi ketika Rasulullah datang, dia itu hasad gitu loh.
kok orang-orang kok ke Muhammad semuanya gitu loh, kok nggak ke aku? Mirip dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia datang, wahai orang-orang Ansar, wahai kaumku, kenapa kalian tidak ikut aku? Oh, marah orang Ansar. Orang Ansar mengatakan, anta ya fasik, semoga Allah tidak menyenangkan dirimu. Nah, akhirnya balik, dia nggak berhasil. Intinya terjadilah pertempuran. Panji perang dibawa oleh Bani Abdiddar. Pada waktu itu Bani Abdiddar yang pertama kali membawa pasukan, membawa bendera adalah Tolha bin Abi Tolha al-Abdari. Ya, perhatikan, Tolha bin Abi Tolha al-Abdari. Ini pendekarnya kafir Quraisy membawa panji dari suku Abdiddar tadi itu. Namanya Tolha bin Tolha al-Abdari. Abdari itu marganya tadi itu, al-Abdari. Maka ketika melihat dia keluar, maka datanglah Zubair bin Awam, sepupu Rasulullah, dijamin masuk surga. Dia adalah putra dari bibinya Rasulullah, Sofia. Rasulullah punya bibi namanya Sofia. Sofia punya anak namanya Zubair. Zubair ini adalah sepupu Rasulullah. Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga ini. Zubair bin Awam langsung keluar melihat Tolha bin Abi Tolha al-Abdari membawa panji kafir Quraisy. Didatangi sama Tolha, ditebas pedangnya, ditebas kepalanya dengan pedang sambil meloncat seperti harimau, tewas sehingga roboh. Ini 1-0. Apa yang roboh? Bendera perang. Ketika Rasulullah menyaksikan itu, Rasulullah mengatakan, innalikuli nabiyyin hawariya. Sesungguhnya setiap nabi punya teman setia, dan teman setiaku adalah Zubair bin Awam. Makanya Zubair bin Awam dijuluki hawariyur Rasul, teman setia Rasulullah. Taib. Setelah itu tewaslah satu orang, diambil lagi oleh Abu Syaibah Utsman bin Abi Tulha al-Abdari. Anaknya berarti, iya kan? Ya betul lah. Oh, saudaranya. Pokoknya masih satu keluarga, semuanya bin Abi Tulha al-Abdari. Diambil. Ketika diambil, dilihat sama Hamzah. Langsung didatangi Hamzah, ditebas dengan pedang, jatuh lagi, mati lagi. 2 yang mati. Maka bendera langsung dibawa lagi oleh Abu Sa'ad bin Abi Tulha al-Abdari. Satu keluarga kan? Yang ketiga ini. Maka ditembak sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tewas lagi. 3 orang tewas. Maka diambil oleh Musafi bin Abi Tulha al-Abdari. Maka dipanah oleh Asim bin Thabit, jatuh lagi. 4 orang mati. Akhirnya diambil yang kelima yang bernama Kilab bin Tulha bin Abi Tulha. Maka didatangi sama Zubair, langsung duel, ditebas sama Zubair, mati. Sudah berapa? 5 orang. Semuanya dari keluarga satu. Kemudian diambil lagi oleh Al-Julas bin Tulha bin Abi Tulha al-Abdari. Maka datanglah Tolha dan menusuknya, jatuh lagi. Kemudian diganti yang nomor berapa sekarang? Nomor 7 sekarang. Arta bin Surahbil. Semua itu dari Bani Abdari tadi itu. Berapa orang tadi itu? Yang sebelumnya 6 orang itu. Dari Bani Abdari semuanya, tewas semuanya. Terus diganti Arta bin Surahbil, diganti sampai 10 orang mati semuanya. Enggak saya sebutkan satu-satu kelamaan. Ya, 10 orang tewas semuanya pembawa panji perang ini. Kemudian terjadilah perang yang sangat dahsyat. Abu Dujana mengeluarkan apa? Mengeluarkan tadi loh, kain merah diikat dan dia sudah menerobos musuh. Ya, dikatakan di sini akhidan bi sayfi Rasulillah musammiman ala adai haqqihi. Bertekad untuk menunaikan hak pedangnya ini. Apa tadi haknya pedang ini? Digunakan untuk menebas kepala-kepala orang kafir sampai bengkok. Sampai bengkok baru itu bisa dikatakan memenuhi haknya itu. Maka berangkatlah Abu Dujana, seperti yang dikatakan dalam sini, kata pengarang kitab ini, Zubair bin Awam itu mikir. Zubair bin Awam yang tadi itu loh, kan termasuk yang ketika Rasulullah, siapa yang mau ngambil pedang ini, termasuk yang maju itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu mikir, siapa Abu Dujana ini, kok Rasulullah kok ngasih dia pedang, kok enggak aku? Wong aku ini sepupunya. Paham ya? Rasulullah sayang sama aku, kok enggak aku yang dikasih? Kira-kira orang ini hebat enggak sih? Diteliti sama Zubair. Maka diteliti, Abu Dujana membawa ikat merah, dilihat sama Zubair, ternyata ini orang menghabisi semua orang-orang kafir Quraisy, banyak dihabisi sama dia. Sampai dia mengikuti dari belakang, tidaklah dia ketemu orang kafir kecuali ditebas seperti janjinya dia akan memenuhi apa? Haknya. Sampai ketemu orang ya di sebuah camp militer gitu, didatangi sama Abu Dujana. Abu Dujana sudah mengayunkan pedangnya, ternyata itu wanita, gak jadi. Sudah hampir ditebas sama siapa? Abu Dujana. Abu Dujana sudah mengayunkan pedangnya untuk membabat orang di depannya. Ternyata wanita. Siapa itu? Hindun.
sampai nerobos pasukan sampai ke kemah-kemah. Setelah melihat wanita langsung ditahan pedangnya. Kenapa? Ya, saya ingin memuliakan pedang Rasulullah dari membunuh wanita. Eman pedangnya nggak jadi akhirnya. Nah, oke ya. Nah, itu jadi benar yang disampaikan Rasul, ternyata begini orangnya Abu Dujana. Baru menyadari siapa tadi? Zubair. Dalam perang ini Hamzah seperti singa, ya, membunuh banyak orang-orang kafir. Akan tetapi Hamzah ini dalam perang Badar pernah membunuh Tu'aimah bin Adi. Nah, Tu'aimah bin Adi itu pamannya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini dendam karena pamannya dibunuh siapa? Hamzah. Maka Jubair bin Mut'im ini ngomong sama budaknya, namanya Wahsy, hitam legam keriting dari Habasyah. Budak, kalau kamu bisa membunuh Muhammad karena dia telah membunuh pamanku. Kok Muhammad siapa? Hamzah. Ya, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, maka engkau akan bebas. Tsumma qatal Hamzah wasina, tsumma qatil kan ulama li Jubairna wa kana ammuhu Tu'aimah bin qad usiba yawmin falam masar. Oh, bukan. Enggak diterangkan di sini siapa yang membunuh Tu'aimah bin Adi, enggak diterangkan. Yang penting Tu'aimah bin Adi mati dalam perang Badar. Paham tum? Lah, Tu'aimah ini kan pamannya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im mengatakan kalau pamanku mati maka pamannya Muhammad harus mati, gitu loh. Pamannya Muhammad siapa berarti? Hamzah. Maka dia menyuruh Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah kamu bebas. Lah Wahsy ini gak punya kepentingan politik, gak punya kepentingan yang lain-lain. Kepentingan dia itu pengen merdeka. Namanya manusia, budak itu ya gak punya apa-apa. Budak itu tidak memiliki dirinya. Jangankan dia memiliki sesuatu, dirinya saja gak dia miliki. Dirinya adalah milik majikannya. Disuruh kerja ini gak digaji, cuma dikasih makan itu. Itu budak. Jadi siapa yang gak mau diiming-imingi dengan apa? Kebebasan. Maka Wahsy ini ahli khirbah, ya, tombak kecil, pintar untuk dilempar gitu loh. Ahli orang-orang Afrika. Maka dalam perang ini dia itu menyaksikan, gak ikut perang, dia tujuannya gak ada kepentingan dengan kaum muslimin. Dia cuma ingin apa? Merdeka. Maka dia lihat, jadi Hamzah ini seperti singa. Ya, Asadullah, singanya Allah. Ya, banyak yang ditebas sama Hamzah. Di antaranya Sibak bin Adi itu banyak ceritanya, kalau diceritakan panjang ceritanya. Jadi Hamzah ini mengamuk kayak singa dalam perang ini. Dilihat sama Wahsy, dicari lengahnya gitu. Dia gak ikut perang, dia bersembunyi di balik apa? Batu. Dia kalau dia sudah lihat Hamzah lengah, dia datang langsung ditancapkan apa? Khirbahnya sampai tembus badannya. Tersungkur siapa namanya? Hamzah ini. Hamzah tersungkur. Setelah itu langsung ditinggalkan sama siapa? Wahsy. Senjatanya menancap di situ. Ditinggalkan sama Wahsy, duduk dari kejauhan. Dilihat sekaratnya Hamzah dilihat sama dia. Dilihat sampai Hamzah nggak bergerak, sampai Hamzah benar-benar wafat, baru dia datang mengambil apa? Tombaknya. Terus setelah itu apa? Balik lagi, duduk di sana, nggak ikut perang. Karena tujuannya dia memang nggak ikut perang, tujuannya ingin apa? Merdeka. Nanti masuk Islam nggak? Wahsy ya? Masuk Islam. Ketika masuk Islam bingung dia itu. Ketika Fathu Makkah itu bingung, gimana ini? Kayak kabeh. Tapi dia harus menemui Rasulullah. Dia datang ke Rasulullah, lihat Rasulullah itu Wahsy, Rasulullah memalingkan muka. Tidak mau lihat wajahnya Wahsy Rasulullah. Tolong jangan kau lihatkan wajahmu kepadamu. Karena dia yang membunuh siapa? Sedih Wahsy itu. Jadi Wahsy itu kalau tahu Rasulullah dia menghindar. Karena khawatir Rasulullah melihat dia. Karena Rasulullah memerintah. Lihat taatnya dia. Taatnya Wahsy kepada Rasul. Jangan sampai aku melihat dirimu. Maka dimanapun kalau ada Rasulullah, Wahsy selalu menghindar. Maka Wahsy mengatakan, dulu aku telah membunuh sebaik-baik manusia Hamzah dengan senjataku ini. Maka tidak ada yang bisa menebus kesalahanku ini kecuali aku harus membunuh musuh Allah yang nomor satu dengan pedangku ini. Dengan apa? Tombak kecilku ini. Dan dia membunuh siapa? Dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Semoga Allah mengampuninya. Sahabat enggak dia? Sahabat Nabi enggak? Kok ragu-ragu? Sahabat enggak pasti? Ya sahabat, tamu Nabi, iman sama Nabi, mati dalam keadaan iman. Cuman kan sahabat itu punya jenjang-jenjangan gitu kan ya. Baik, itu ceritanya Wahsy. Nanti masuk Islam Wahsy. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam di antara perang ini semua sahabat memiliki perang. Saya persingkat. Dalam perang ini jumlah yang 700 dikurangi berapa? 50, karena yang 50 harus menjaga pos pertahanan tadi, sedangkan musuh jumlahnya berapa? 3000.
Tetapi yang 650 ini berhasil memporak-porandakan yang 3000. Kacau balau pasukannya. Ada Abu Dujana, ada Umar bin Khattab, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, pendekar-pendekar sahabat kayak singa semuanya. Dipukul mundur sampai 3000 ini kocar-kacir gak karu-karuan. Ada yang balik ke arah Mekah, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke lembah, ada yang gak tahu kemana, kocar-kacir gak karu-karuan. Sampai wanita-wanita tadi kan ada yang ikut perang. Wanita ikut perang membawa rebana, membawa gendang untuk memprovokasi, untuk menyemangati orang-orang kafir Quraisy. Itu wanitanya lari, bunyi kemerincingnya Mbak, gelang kaki mereka kedengeran. Kerincing, lari ke bukit-bukit, berantakan gak karu-karuan. Dikejar sama kaum muslimin. Bayangkan 650 berbanding berapa tadi? 3000, yang 3000 kayak kertas disobek-sobek, hancur berantakan. Cuma 650 padahal. Nah, waktu ngejar itu, sebagian dan ngejar, ada sebagian ini mengumpulkan apa? Ghanimah, rampasan perang. Nah, yang di atas bukit mengira mari perang iki Yesus. Melayu, iki sebagian di bawah bagikan apa? Turun. Mereka turun. Maka ditegur sama Abdullah bin Jubair bin Nu'man tadi loh, panglimanya yang tadi ditunjuk Nabi. Stop wahai panglima, wahai pasukan Islam, wahai para pemanah, stop, jangan turun. Tidakkah kalian ingat dengan pesan Rasulullah? Seandainya kita diberi kemenangan dan musuh diberi kekalahan dan kaum muslimin mengumpulkan rampasan perang, kita dilarang turun. Bahkan kata Rasulullah, seandainya burung-burung pemakan bangkai menyambar mayat-mayatnya kami yang sudah kalah di bawah, tetap jangan turun. Kenapa kalian turun? Gak digatekno omongan ini. Komandannya ini gak digatekno, ngerti gak digatekno? Dia apa? Gak direken, gak diperdulikan, turun. Tinggal beberapa orang aja yang setia dengan perjanjiannya sama Rasulullah. Khalid melihat keadaan itu. Khalid kan tadi kan pasukan apa? Pemimpin pasukan apa? Berkuda. Melihat kondisi pertahanan dari tadi kan nggak bisa karena ada itu. Tapi ketika melihat kosong pertahanan itu, langsung Khalid bin Walid balik arah, membawa pasukan berkudanya tadi itu, pasukan khusus itu. Ya, maka dia memutar dan kembali dari arah belakang. Kaum muslimin sedang nggak siap. Mungkin ada sebagian sudah mengira perang sudah usai, mengumpulkan apa? Rampasan perang. Maka datanglah pasukan dari musuh dari belakang. Yang di atas kalah jumlah, mati semua yang di atas, gugur. Kalah jumlah dengan yang apa? Yang dibawa pasukan berkuda ini. Maka mereka dari belakang menghantam kaum muslimin yang tidak siap. Ya, bahkan saking gentingnya perang itu sampai sahabat membunuh sahabat karena nggak jelas, dari belakang kan nggak siap. Mereka beranggapan musuhnya selalu dari depan, ternyata dari belakang. Panik nggak karu-karuan sampai ada sahabat yang dibunuh sahabat yang lain. Di antara yang terbunuh adalah Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah Yaman yang terkenal itu, punya bapak namanya Yaman, dibunuh sahabat. Saking panik, bingung ini, entek mereka habis, cuma sedikit jumlahnya. Berapa jumlahnya tadi itu? 650, betul gak? Itu pun ada yang ngejar musuh, ada yang apa? Lagi mengumpulkan rampasan perang, dihabisi sama. Makanya para sahabat lari, ada yang ke celah bukit, ada yang ke gunung, ada macam-macam. Dan tersiar kabar Rasulullah tewas. Semakin down mereka. Ada yang meletakkan pedang, ada yang duduk. Sudah selesai perang ini, kalah sudah. Maka ada yang lari ke Madinah, minta tolong ke Abdullah bin Ubay bin Salul agar disampaikan ke Abu Sufyan untuk terjadi, sudah selesai perang. Nah, di antara kejadian itu ada seorang sahabat Nabi, ya, ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr melihat kaum muslimin sudah jatuh mentalnya, meletakkan pedang mereka, ada yang duduk, ada yang nggak jelas karena sudah porak-poranda pasukan ini, sudah habis semuanya. Ya, banyak yang lari, ada yang ini, ada yang itu, kocar-kacir gak karu-karuan, berbalik 180 derajat. Ada seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Nadhr, melihat kaum muslimin yang sudah kelelahan, meninggalkan pedang-pedang mereka. Anas bin Nadhr mengatakan, "Madza tantadirun?" Hei umatnya Muhammad, ngapain kalian di sini? Kenapa kalian diam di sini? Qutila Rasulullah telah terbunuh. Lalu untuk apa kalian hidup? Berperanglah dan matilah seperti matinya Rasulullah. Bangkitlah kalian. Akhirnya gak ada yang mau, karena sudah bingung semuanya. Akhirnya Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan kepadamu atas yang dilakukan oleh orang-orang ini, ya Allah. Aku mohon i'tidar kepadamu ya Allah atas yang dilakukan oleh orang-orang ini. Langsung dia mengambil pedangnya, dia berjalan ketemu Sa'ad bin Mu'ad. Mau kemana wahai Aba Umar, yaitu kunyanya Anas bin, mau kemana engkau?
Maka dia mengatakan larihul jannah ya Sa'ad, aku mau ke situ wahai Sa'ad, aku sudah mencium aroma surga di balik bukit Uhud itu. Maka dia menyerbu musuh dengan dirinya sendiri. Ketika mereka sudah menguasai medan orang kafir, dia terobos berperang sebisanya sampai mati dalam perang itu. Siapa namanya tadi? Anas bin Nadir. Terjadilah kekacauan yang sangat dahsyat itu, dan tidak ada yang di samping Rasulullah kecuali cuma 9 orang. Kocar kacir, nggak jelas, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Terus nggak ketemu, nggak kumpul dari satu, nggak ada yang di balik bukit, ada yang lari ke sana, kocar kacir, nggak karu-karuan. Yang sama Rasulullah cuma berapa orang? Cuma 9 orang. 9 itu yang 7 Ansor. Ketika keadaan seperti itu, Rasulullah mengatakan, halummu ilayya, kemarilah, ana Rasulullah, aku ini Rasulullah. Kenapa Rasulullah ngomong gitu? Agar orang-orang kafir Quraisy tidak membunuh para sahabat, agar mereka fokus kepada Rasulullah. Rasulullah berkorban. Halummu ilayya ana Rasulullah, kesinilah, saya ini Rasulullah. Maka orang kafir yang sebelumnya konsentrasinya ke pasukan Islam, mendengar kata-kata Rasulullah, mereka mencari Rasulullah, dari mana suara itu, sehingga mereka tidak konsentrasi lagi untuk membunuh kaum muslimin. Faham maksud saya? Supaya Rasulullah ingin menyelamatkan pasukan Islam, begitu loh. Maka mereka mencari sumber suara itu dari mana. Rasulullah nggak ada orang, cuma 9 orang. Maka datang orang kafir, satu sahabat Ansor maju, terbunuh, maju lagi terbunuh, maju lagi terbunuh, sampai 7 mati semuanya orang Ansor. Kata Rasulullah, alangkah setianya mereka ini. Mereka temanku di surga, kata Rasulullah SAW. Tinggal 2 orang Quraisy. Siapa itu? Tolha bin Ubaidillah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua-duanya dijamin masuk surga. Ya, 2 orang. Itu Tolha bin Ubaidillah seperti tameng hidupnya Rasulullah. Ada tebasan ditangkis sama Tolha, ada lesatan anak panah ditangkis sama Tolha. Seluruh tubuhnya puluhan luka Tolha ini. Sampai nantinya apa yang terjadi, Rasulullah mengatakan waktu selesai perang Uhud ini terkapar nih Tolha nih. Semua penuh dengan luka, kayak tamengnya Rasulullah. Tahu tameng kan? Tameng hidupnya Rasulullah. Penuh dengan luka, tusukan, lesatan anak panah, sabetan pedang, penuh nih wajah. Dari depan. Artinya apa itu dari depan? Memberani, bukan melarikan diri gitu maksudnya. Apa yang terjadi? Ikhwatul iman, Rasulullah SAW melihat Tolha terkapar. Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kalian ingin orang yang mati syahid, tapi orangnya masih jalan di muka bumi, lihatlah orang ini. Yaitu siapa? Tolha bin Ubaidillah. Makanya dari itulah Abu Bakar As-Siddiq kalau ditanya dulu perang Uhud itu bagaimana, kata Abu Bakar, perang Uhud itu dari awal sampai akhir semuanya miliknya Tolha. Karena Tolha yang menemani Rasulullah di saat-saat penting itu. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil ya menarik agar pasukan Islam kembali kepada dirinya. Di situ ada Abu Dujana, ada Abu Tolha, ada Hatib ibnu Abi Balta'a. Jadi seorang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Rasulullah SAW. Di antara yang mendatangi Rasulullah namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini melempar Rasulullah dengan batu sehingga sobek bibirnya Rasulullah sampai patah giginya Rasulullah. Terus datang Ibnu Qami'ah, Abdullah bin Qami'ah datang ke Rasulullah, menyabet Rasulullah dengan pedangnya dengan keras, kena pundaknya Rasul, tapi kan pakai baju besi. Tapi meskipun demikian terasa sakit sampai berbulan-bulan baru sembuh Rasulullah. Ya. Kemudian Ibnu Qami'ah setelah menyabet Rasul dengan pedang, ambil ini dariku wahai Muhammad. Itu Rasulullah sudah payah itu. Dan Abdullah Ibnu Qami'ah ini berhasil membunuh siapa? Mus'ab bin Umair. Pada waktu itu Mus'ab bin Umair kan membawa pasukan Islam, membawa apa? Panji, ditebas tangan kanannya, dipegang dengan tangan kirinya, terus ditebas lagi, dia rangkul, wafat. Siapa yang wafat tadi? Mus'ab bin Umair ini wajahnya ganteng, wajahnya mirip Rasulullah. Lah Ibnu Qami'ah mengira bahwa Mus'ab bin Umair ini siapa? Rasulullah. Ketika berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, dikira itu Rasulullah, maka Ibnu Qami'ah mengatakan mata Rasulullah, mata Muhammad. Muhammad mati, jatuh mentalnya sahabat. Dikira Rasulullah wafat. Singkat kata, perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan yang telak karena satu, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Perang Badar ketika mereka taat dimenangkan Allah. Perang Uhud tadi itu sebelum terjadinya kemaksiatan itu di atas angin gak kaum muslimin? Jawab. Di atas angin, ya kan? Tapi gara-gara bermaksiat, gak taat sama Nabi, itu dikasih pelajaran sama Allah bahwa selama ini kalian itu dikasih kemenangan karena taat, tapi ketika kalian bermaksiat Allah beri kekalahan. Itu pelajaran yang sangat dahsyat itu. Makanya musibahnya kaum muslimin itu bukan di kekuatan musuhnya. Inna musibatana laisa liquwwati aduina. Musibah yang menimpa kaum muslimin bukan karena kekuatan musuhnya. Lah, tidak.
sampai detik ini, musibah yang menimpa kaum muslimin bukan karena kekuatan musuhnya, tapi karena Allah, karena maksiat yang dilakukan kita ini. Makanya dalam perang nanti zamannya Umar bin Khattab itu kalau mau memberangkatkan pasukan, Umar selalu pesan kepada panglima perang, wahai panglima Islam, wallahi yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi selama ini kalian diberi kemenangan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan musuh kalian. Kalau kalian melakukan maksiat juga, maka kalian akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan musuh akan dimenangkan oleh Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Jadi selalu pokoknya kekalahan kita itu karena kemaksiatan kita. Karena kalau kita ingin dimenangkan Allah, tinggalkanlah maksiat. Karena orang kafir melakukan maksiat. Kalau orang kafir melakukan maksiat, kita melaksanakan taat, pasti ditolong oleh Allah. Cuman masalahnya sekarang ini, maksiat mana yang dilakukan orang kafir yang tidak dilakukan oleh umat Islam? Untuk paham maksudnya? Bagaimana kita ini sekarang ini ditolong oleh Allah? Wong seluruh maksiatnya orang kafir itu kita lakukan. Mana dosanya orang kafir yang tidak dilakukan oleh orang Islam zaman sekarang? Orang kafir buka aurat, kita buka aurat. Orang kafir pakai riba, kita pakai riba. Betul apa enggak? Orang kafir melakukan maksiat ini, kita ikut melakukan itu. Tidak ada sejengkal pun maksiat yang dilakukan oleh orang kafir kecuali kita lakukan juga. Maka bagaimana kita ditolong oleh Allah? Gitu loh. Ya, oke. Maka dalam selesai barang ini ya, ini pun masih banyak cerita-cerita detil yang kecil-kecil itu gak saya ceritakan karena terlalu panjang dan jelimet. Intinya kalah dalam perang ini. Kalah dalam perang ini. Maka para sahabat berhasil kumpul lagi ketemu Rasulullah. Beberapa orang kumpul lagi. Nah, setelah kumpul lagi ini, datanglah kafir Quraisy terakhir memastikan mereka menang. Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah kumpul di atas semuanya. Rasulullah sama sahabat ada di balik-balik bukit di lembah itu. Maka kata Rasulullah, tidak selayaknya mereka ada di atas kita. Tidak boleh orang kafir ada di atas kita. Maka Umar sama orang-orang kaum muslimin keluar, ya duel sama mereka, terjadi bentrok, akhirnya mereka turun supaya gak ada di atas. Setelah itu selesai, Abu Sufyan datang kepada banyak yang tewas nih, jenazah-jenazah kaum muslimin ini. Maka siapa namanya? Abu Sufyan datang. Apakah di antara kalian ada Muhammad? Jangan dijawab. Akhirnya nggak ada yang jawab. Setelah itu Abu Sufyan ngomong lagi. Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafa? Siapa Ibnu Abi Quhafa? Siapa Ibnu Abi Quhafa? Abu Bakar. Yang memanggil Abu Bakar kan cuma kaum muslimin. Betul enggak? Orang kafir nyebutnya ya Abdullah bin Ibnu Abi Quhafa. Apakah di antara kalian ada Muhammad? Diam, gak ada yang jawab. Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafa? Diam, gak ada yang jawab. Apakah di antara kalian ada Umar? Umar gak kuat untuk gak ngomong. Ada gitu Umar. Hidup semuanya tiga-tiganya. Umar kan gak mau dihina-hina gitu. Ngomong Umar. Ada semuanya sehat walafiat. Ya, kata Abu Sufyan, "Wah Umar, apakah benar Muhammad masih ada? Abu Bakar masih ada?" "Iya, masih sehat semuanya. Bahkan mendengarkan suaramu." Kan sembunyi semuanya itu. "Kalau gitu aku lebih percaya omonganmu wahai Umar daripada omongannya Abdullah ibn Qami'ah yang tadi yang katanya membunuh siapa? Rasul. Akhirnya aku percaya omonganmu. Tahun depan kita akan ketemu dalam Badar. Menantang lagi. Kalian kalah sekarang ini. Al-Harbus Sijal, peperangan silih berganti wahai Umar. Kemarin kalian menang, sekarang kami yang menang." Dijawab sama Umar, "Berbeda. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar." Orang yang mati di antara kami masuk surga, sedangkan orang yang mati di antara kalian masuk neraka. Beda, enggak sama. Kalau kata Abu Sufyan, kalau begitu besok kita ketemu lagi dalam Badar. Nah, makanya ada perang Badar kedua. Nah, tapi apakah terlaksana? Ternyata enggak terlaksana. Ceritanya besok. Nah, maka terjadilah, selesailah perang ini dengan kaum muslimin mengalami kekalahan telak. Yang saya ceritakan tadi enggak detail ya. Cuma secara apa? Umum. Kalau detail sangat panjang sekali, tapi itu intinya, globalnya seperti itu. Setelah itu perang usai. Sabar dulu ya, karena kalau dipotong enggak bagus. Kalau mau izin boleh. Maka setelah perang usai, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mencari siapa yang masih hidup, siapa yang wafat, disuruh nyari sama Rasulullah. Maka diantaranya ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini diutus Nabi, carilah Sa'ad bin Rabi. Kok gak kelihatan dari tadi? Dicari sama Anas bin Malik ini. Kok Anas bin Malik siapa? Zaid bin Thabit. Kata Rasulullah, "Wahai Zaid bin Thabit, carilah orang-orang yang gak ada ini.
Kalau masih hidup dan dia dalam kondisi payah, tolong tanyakan kepadanya apa yang ia rasakan. Cari-cari ketemu Sa'ad bin Rabi dalam kondisi kritis. Sa'ad bin Rabi ini saudaranya Abdurrahman bin Auf ketika hijrah. Aku punya harta banyak, aku akan separuh milikmu, separuh milikku. Masih kan nggak kisah itu? Aku punya istri, itulah. Itu Sa'ad bin Rabi. Itu termasuk yang kritis. Ditemukan Zaid bin Sabit. Kata Rasulullah, kalau kamu ketemu orang yang masih hidup, katakan kepadanya, sampaikan salam saya dan tolong ditanyakan apa yang sedang ia rasakan. Maka ketemu. Yang diantara ketemunya tadi adalah siapa tadi? Sa'id bin Rabi, penuh dengan tusukan. Diterangkan ada 70 tusukan. Ada panah, ada pedang, ada tombak, penuh di sininya. Luka, 70 luka di badannya. Terus masih hidup tapi orangnya. Ya Sa'ad, inna Rasulullah yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah mengucapkan salam kepadamu. Dijawab alaika walissalam. Kemudian Rasulullah menyuruh aku untuk menanyakan kepadamu bagaimana keadaanmu dan apa yang kamu jumpai sekarang ini. Maka dijawab ajidu rihal jannah. Sekarang ini aku sudah mencium aroma surga. Wa kulli qaumil ansar, tolong berikan salam saya kepada saudaraku Ansar yang masih hidup. La udrolakum, tidak ada alasan bagi kalian untuk meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian meninggalkan Rasulullah seorang diri dalam perang ini? Menegur apa? Teman-temannya Ansar itu loh. Di antara yang tewas Usairim ini semua orang masuk Islam, enggak masuk Islam. Semua orang Ansar berbondong-bondong masuk Islam, Usairim enggak masuk Islam. Tapi dalam perang Uhud ini tewas, membela Islam, membela kaum muslimin, membela Rasulullah. Tewas, bingung para sahabat, ya Rasulullah bagaimana ini? Usairim ini. Ternyata Usairim ini sebelum jihad dia masuk Islam dulu, beriman sama Nabi. Nah terus ketika mati, para sahabat heran, kenapa kamu ikut perang? Bukankah kamu belum masuk Islam? Kami nggak pernah lihat kamu sholat di Masjid Nabawi, nggak pernah zakat, nggak pernah sholat, nggak pernah apa saja, nggak pernah sama sekali. Kok sekarang ikut perang dalam kondisi? Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mati. Terus Rasulullah bingung, Usairim ini masuk Islam atau enggak? Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Usairim mati. Katanya dia tadi sudah sebelum jihad dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman. Kata Rasulullah, huwa fil jannah, dia masuk surga. Belum pernah sujud sama sekali. Kepalanya nggak pernah nempel di tanah untuk sujud, belum pernah sama sekali. Tapi Allah masukkan dia ke surga. Sebaliknya yang tewas adalah Kuzman. Kuzman ini orang munafik yang terlanjur ikut perang. Mau balik ketinggalan sama Abdullah bin Salul. Dan dia berhasil membunuh banyak orang kafir. Tapi dia munafik. Dia bukan membela Islam, tapi karena hamiyah membela kaumnya saja. Dia kata Rasulullah, para sahabat mengatakan huwa fil jannah, masuk surga ini. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia masuk neraka. Ternyata Kuzman ini dia adalah orang munafik. Di antara yang terbunuh adalah Muhairik. Ada Yahudi, di antara yang tewas itu orang-orang Yahudi, ikut membela Nabi. Ternyata itu Yahudi Muhairik. Kata Rasulullah, Muhairik khairul Yahud. Muhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Kemudian dikumpulkan para syuhada yang tewas, Hamzah, pamannya Nabi, Mus'ab bin Umair. Rasulullah sedih luar biasa itu. Orang-orang pilihan yang tewas itu dalam perang Uhud itu. Maka Rasulullah mengatakan, aku menjadi saksi kalian pada hari kiamat. Ya. Kemudian yang paling dikubur dalam satu lubang yang kerabat dekat dan seterusnya, yang didahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Setelah itu Rasulullah ketemu jenazahnya Handolah, basah Handolah ini. Handolah ini basah jenazahnya. Heran, kata Rasulullah, tolong pulang ke rumahnya dan tanyakan ke keluarganya, ada apa ini kok di tengah padang pasir gini kok jenazahnya itu basah. Katanya itu pengantin baru, beliau ini hubungan sama istrinya, belum sempat mandi sudah ada seruan jihad itu. Paham nggak? Dia perang dalam kondisi belum sempat mandi junub. Makanya ketika wafat di padang pasir loh, nggak ada air, itu basah. Makanya dijuluki Ghusilul Malaikah, sahabat yang dijuluki orang yang dimandikan malaikat. Ya Handolah ini, yang bapaknya tadi siapa? Ibnu Amir Al-Fasik tadi itu. Nah kemudian setelah perang usai, kaum muslimin balik ke kota Madinah. Ini luar biasa ini. Seandainya antum bisa baca Arab dan antum bisa baca sendiri, luar biasa ini kisahnya ini. Rasulullah balik ke Madinah, ketemu Hamna. Semua menunggu ini, penasaran semuanya karena banyak orang wafat. 70 kaum muslimin wafat dalam perang ini. Ya, dikumpulkan di sini, diterangkan, dijelaskan nggak siapa aja yang terbunuh. Ya, kaum muslimin jumlah yang terbunuh banyak ya, puluhan yang wafat dalam perang ini. Ada di tempat antum diterangkan yang terbunuh di sini. Yang terbunuh adalah 70 orang. Ada Muhajirin, ada Ansor, kebanyakan Ansor. Maka para ibu-ibu, para istri nunggu di Madinah. Ketika kaum muslimin datang, Hamna binti Jahash, perhatikan, Hamna binti Jahash, dikabarkan kepadanya, saudaramu wafat, namanya
Abdullah bin Jahaz telah wafat, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu ditambah lagi pamanmu wafat, yaitu Hamzah bin Abdul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, suamimu wafat, Mus'ab bin Umar. Geblak langsung dia, jerit geblak. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang suami itu punya tempat khusus di hatinya istri. Ada lagi Imra'ah bin Bani Nadir dikatakan usiba zawjuha, suamimu wafat, innalillahi wa inna, saudaramu wafat, innalillahi wa inna, bapakmu wafat, suamimu wafat, saudaramu wafat, bapakmu wafat. Ketika disampaikan kabar itu, apa yang dikatakan wanita ini? Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Alhamdulillah Rasulullah hidup sebagaimana yang kamu lihat. Alhamdulillah segala musibah ringan selama Rasulullah masih hidup. Atau saudaranya mati, suaminya wafat, kemudian bapaknya wafat. Tapi yang ditanya, terus bagaimana dengan Rasulullah? Alhamdulillah Rasulullah masih hidup. Kalau begitu, kullu musibatin ba'daka ya jalalu. Setiap musibah yang menimpa kita selama engkau masih hidup ya Rasulullah, sudah ringan dunia ini. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad ini pulang disambut ibunya. Maka ibunya didatangi. Ya Rasulullah, ini ibuku ya Rasulullah. Ummu Sa'ad, ya Rasulullah, ummi, ya Rasulullah, ini ibuku. Maka Rasulullah mengatakan, marhaban, selamat datang wahai ibunya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ibunya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ama idra'aituka saliman faqad istawatil musibah. Selama aku melihatmu masih hidup ya Rasulullah, sudah tidak ada musibah lagi. Tetapi ya Rasulullah, tolong berdoalah untuk orang-orang yang ditinggalkan wafat keluarganya ini. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Umma Sa'ad, abshiri bi busra ahlihim anna qatlahum tarafaku fil jannah jami'a. Kabar gembira wahai Ummu Sa'ad, sungguhnya orang yang terbunuh dalam perang Uhud ini semuanya ada di surga dan akan memberi syafaat kepada keluarga-keluarganya yang masih hidup ini. Radina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Gak ada yang sedih, gak ada yang sedih karena diomongin Rasulullah yang terbunuh akan memberi syafaat kepada yang masih hidup. Maka Rasulullah SAW senang dengan pengorbanan mereka dan kesetiaan mereka, sehingga selesailah perang Uhud ini. Dan besok akan ada peristiwa-peristiwa penting setelah perang Uhud. Besok akan kita jelaskan apa saja peristiwa-peristiwa setelah perang Uhud itu. Terima kasih atas partisipasi antum semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.